Ya, G. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Hai Sobat Perpustakaan, bagaimana kabarnya? Kini kami hadir lagi dalam acara Perpustakaan Menyapa episode ke-10. Sobat Perpustakaan, dalam masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Demikian juga dengan perpustakaan pusat maupun perpustakaan di fakultas-fakultas. Tetapi kami selalu memberikan layanan yang terbaik, salah satunya yaitu setiap hari Jumat kami hadir menyapa pemustaka dengan konsep perpustakaan menyapa. Kali ini yang akan menyapa dari perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan Fakultas ISIPOL. Perpustakaan Hukum di sana ada Bapak Sunarno SIP MA. Assalamualaikum Pak Narno. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Umi. Sudah siap? Mudah-mudahan siap. Ya. Untuk perpustakaan Fakultas Visipol ada Mbak Yuli Hesti Wahyuningsih SIP. Assalamualaikum Bu Yuli. Sudah siap? Selamat siang, siap, Kak. Wah, semangatnya saya selalu, Mbak Yuli itu selalu saya salut dengan beliau. Untuk mengawali yang pertama kali, nanti disimak aja bagaimana penanggung jawab perpustakaan itu memberikan layanannya, informasinya tentang layanannya di era new normal saat ini. Untuk mengawali dari perpustakaan sebelah timur dulu, nggih, itu dari perpustakaan Fakultas Hukum. Monggo Bapak Sunarno, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum dan selamat siang kepada teman-teman yang tergabung dalam acara siang ini, Perpustakaan Menyapa, episode yang ke-10. Selamat siang juga kepada Mbak Umi selaku moderator dan juga Mbak Hesti Juli, pemateri juga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Gadjah Mada. Baik, saya pertama juga mengucapkan terima kasih ini Perpustakaan Fakultas Hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi paling tidak dinamika apa yang terjadi selama pandemi bahkan sampai ke era new normal atau era baru ini normal baru untuk layanan perpustakaan. Baik, meskipun ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan teman-teman dan juga saya dan keluarga Anda semua tetap sehat walafiat begitu, sehingga apa yang menjadi strategi, target dan lain sebagainya yang sudah direncanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai yang kita sampaikan ke publik begitu. Baik, saya memahami forum siang ini sebenarnya menjelaskan apa sih perbedaan layanan perpustakaan di Fakultas Hukum sebelum sebelum pandemi COVID-19 pada masa, dan ini sudah masuk pada era di mana ada normal baru yang harus memberikan layanan perpustakaan tentu saja dengan batasan-batasan karena memang ada pembatasan sosial sehingga mobilitas manusia, mobilitas orang dari satu ke satu tentu akan terpengaruh untuk itu. Baik, memang awal pandemi ini banyak mahasiswa dari Fakultas Hukum yang mengajukan pertanyaan ke pengelola perpustakaan. Tetapi pada saat itu pula Dewan Mahasiswa atau DEMA Divisi Advokasi di Fakultas Hukum ini membuat forum yang menampung berbagai pertanyaan
yang disampaikan ke pengelola perpustakaan begitu. Semua pertanyaan sudah kita jawab, tetapi banyak mahasiswa yang merasa kecewa atas jawaban itu kaitannya dengan layanan perpustakaan. Bagaimanapun mereka sebenarnya punya hak-hak untuk mendapatkan informasi kaitannya dengan memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan berbagai tugas kuliah, terutama juga mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir begitu. Baik, tadi itu tidak masalah karena forum itu memang sebagai media komunikasi antara perpustakaan sebagai penyedia informasi dan juga mahasiswa sebagai pengguna atau user itu sendiri. Tetapi sesuai dengan kebijakan yang kita terima, kita rekomendasikan mahasiswa itu pada masa pandemi untuk bisa akses langsung ke perpustakaan pusat untuk mendapatkan berbagai informasi atau data yang diperlukan kaitannya dengan kebutuhan informasi itu sendiri. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa, hikmah selalu bisa kita ambil dengan kondisi pandemi dengan pandemi COVID-19 ini. Bukan ke-19 tapi COVID-19. Jadi dampak negatif atau kalau saya bisa mengatakan kalau bahasanya Pak Sarwono itu, Pak Ustadz itu hikmah. Ya, hikmah. Salah satu hikmah pandemi bagi perpustakaan di Fakultas Hukum, yang pertama memang dalam masa pertengahan bulan April kemarin ya, saya sendiri diberi tugas oleh pimpinan fakultas untuk bagaimana mengeluarkan data tentang koleksi kita, terutama buku yang tag itu bisa dikeluarkan mana saja dari 5.100 judul itu, kira-kira 1.000 judul dulu yang itu paling sering diakses, sering dipinjam lah, sering dibaca. Artinya dari 1.000 buku itu kira-kira nanti mungkin tahun ini atau tahun 2021 akan direncanakan untuk semacam dialih mediakan atau mungkin menjadi koleksi tag yang berwujud digital. Itu hikmah yang pertama ya. Mudah-mudahan ini terlaksana. Ini mungkin saya kira kabar yang bagus bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum begitu. Kemudian hikmah yang kedua memang kita sudah mengusulkan dan sepertinya mau di ACC oleh pimpinan bahwa kita akan berlangganan e-book ya. Dulu pernah kita berkonsultasi dengan perpustakaan pusat ya, ke Pak Arif Surahman selaku kepala bidang database ya. Itu sudah kita diberi alamat atau pihak ketiga yang bisa diajak kerjasama untuk pengadaan e-book itu sendiri. Artinya ya ini progres yang bagus yang sebelumnya sebenarnya belum terfikirkan saya kira ya di Fakultas Hukum. Ya. Jadi saya sangat senang sekali ketika usulan itu bisa diterima. Satu, digitalisasi dalam pengertian alih bahasa dari buku teks menjadi digital ya, mungkin scan ya. Walaupun ini masih ada kesulitan ketika saya diberi tugas untuk mencari rekanan mana sih yang bisa masih mau melakukan scan sekitar 5.000 judul itu ya. Jadi ada kesulitan itu. Mudah-mudahan mungkin teman-teman bisa memberi informasi ke saya ya yang di mana alamatnya bisa mengalih mediakan itu. Kemudian hikmah yang lain terutama ini saya pikir Fakultas Hukum harus solid ya tim di perpustakaan dan tim IT ya, karena ini dicoba lagi ketika dulu website perpustakaan Fakultas Hukum yang pernah aktif setelah nyuwun sewu setelah ditinggalkan oleh pengelolanya ya almarhum Mas Ikhwan, itu saya belum bisa membuka lagi karena mungkin ada password yang ini harus dilacak dan sebagainya, karena memang tidak terlacak. Asistennya Pak Lukas juga tidak diberi password itu. Artinya ya artinya baru terasa ketika media-media daring atau online seperti itu sangat diperlukan dalam kondisi sekarang ini. Kemudian memang masuk ke
apa ini era normal era apa ini namanya normal baru ya setelah pandemi COVID-19 ini. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika ada kebijakan atau surat edaran dengan Fakultas Hukum kaitannya dengan apa akses onsite di perpustakaan ya. Baik, jadi sejak 2 Juni tahun 2020 ini apa namanya perpustakaan Fakultas Hukum telah buka ya dari hari ya secara waktu hari Senin sampai Jumat. Yang pertama kali dibuka adalah untuk 2 sesi, mulai jam 9 sampai jam 14 dibagi 2, jadi 9 sampai 11.30, kemudian 11.30 sampai jam 14 sampai jam 14 begitu. Tentu ini apa bagi mahasiswa mungkin dirasa kurang ya, tetapi paling tidak ini bagi mahasiswa yang sangat membutuhkan koleksi-koleksi di perpustakaan sangat membantu mereka begitu. Tetapi ketika kita usulkan diterima lagi, ini tanggal 24 Agustus sudah ditambah lagi 2 jam. Jadi mulai buka jam 8 sampai jam 15, artinya ada 7 jam pelayanan dan dibagi menjadi 2 sesi ya, dari 2 sesi. Jadi ya seperti di jam 8 sampai jam 11.30, 11.30 sampai jam 15. Tentu apa yang harus dilakukan mahasiswa tentu seperti mungkin ketika mau akses ke perpustakaan yang lain harus dengan mempertimbangkan protokol kesehatan ya, mulai masuk dari SKKK dan masuk ke perpustakaan telah disiapkan apa kelengkapan itu untuk apa kepentingan protokol kesehatan itu. Baik, apa yang bisa diakses mahasiswa ketika ini masih musim atau masa pandemi ini? Yang pertama ketika melakukan onsite atau apa secara fisikal datang ke perpustakaan memang ya seperti sebelum masa pandemi. Walaupun dibatasi setiap sesi hanya 25 dan toleransi sampai 30, ternyata memang bisa full ya, artinya 25 sampai 30 orang per sesi itu sebagai sesuatu yang lumrah kalau di Fakultas Hukum, karena kalau teman-teman lihat statistik sebelum pandemi ya, pengunjung atau mahasiswa yang datang ke perpustakaan itu selalu menempati ya, posisi yang ketiga atau keempat setelah Fakultas Kesehatan, Kedokteran dan Kesehatan. Artinya apa? Memang mahasiswa di Fakultas Hukum kalau dilihat itu dalam tema yang diambil dalam penulisan tugas akhir, baik itu skripsi atau dari bahasa, bukan, kalau di Fakultas Hukum namanya penulisan hukum, kemudian skripsi dan tesis, itu tema-tema yang sangat erat katanya beritanya dengan metode tekstual, artinya referensi itu sangat diperlukan kaitannya dengan produk-produk perundangan ya di sana ya, artinya kita selalu kembangkan itu ya, referensi itu karena selalu update, karena mengapa produk perundangan itu selalu setiap episode itu berganti atau ada perbaruan itu ya. Sampai mana tadi? Jadi mahasiswa bisa akses untuk kepentingan itu, apalagi di lantai 1 disiapkan ruang belajar masih dengan jaringan 2 menit lagi Pak Narno. Berapa menit? 2 menit lagi. Oh baik, terima kasih, saya percepat. Jadi baik, seperti biasa mahasiswa bisa masuk ke ruang ruang lantai 1, ruang belajar dengan fasilitas akses jurnal teks yang dikirim oleh berbagai institusi bidang hukum ya, dari kemudian lantai 2 juga ruang belajar dan juga koleksi teks. Kemudian lantai 3 kita siapkan ruang belajar ETD lokal kita istilahnya, karena kita mempunyai peralatan server yang bisa menampung sebagai backup, walaupun mahasiswa sudah setiap mau yudisium mengirim soft file tugas akhir, tetapi kita juga membackup itu, punya server itu yang kita layankan di lantai 3 ya. Kemudian kita juga sudah seperti perpustakaan di fakultas lain juga sudah ada layanan ETD ya yang terintegrasi dengan perpustakaan pusat. Baik, mengenai SDM mohon maaf karena memang di Fakultas Hukum hanya 5 petugas, 2 pustakawan dan 3 tenaga administrasi atau tenaga di perpustakaan. Jadi mungkin ada sedikit kelambatan dalam melayani karena memang
dari 5 itu harus dibagi 2, 1 hari WFO, 1 hari WFH. Baik, kaitannya dengan layanan yang lain, kaitannya dengan petugas dari perpustakaan untuk mahasiswa, selalu ada dispensasi seperti pengiriman buku, untuk mengembalikan buku dengan jasa pos ketika mahasiswa sudah keluar dari DIY atau tinggal di luar DIY, dispensasi denda dan lain sebagainya. Yang jelas komunikasi antara mahasiswa dan pengelola perpustakaan, komunikasi bisa lewat WhatsApp, email, dan juga yang di Fakultas Hukum selalu dimanfaatkan adalah lewat forum yang diinisiasi oleh Dewan Mahasiswa atau DEMA, Divisi Advokasi. Saya kira tidak begitu, saya tidak bijak kalau saya panjang lebar lagi. Kita kembalikan ke Mbak Umi selaku moderator. Silakan. Terima kasih Mbak Umi. Ya, terima kasih Pak Sunarno. Sudah menjelaskan tentang pelayanannya di era new normal ini. Untuk mahasiswa yang baru gabung, selamat gabung. Nanti ada lucky draw ya. Semoga nanti ada yang beruntung. Ada 2 orang nanti kami pilih. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat chat di situ. Nanti kami akan menjawab ke Pak Narno dan Bu Yuli. Untuk selanjutnya kami berikan kepada Perpustakaan ISIPOL, kepada Ibu Yuli Hesti. Kami persilahkan. Monggo Bu Yuli. Baik, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Perpustakaan, Sobat Perpustakaan ya sapaannya. Selamat siang. Dalam kesempatan ini terima kasih sekali kami diberi kesempatan untuk menyampaikan layanan kami terkait dengan di masa pandemi COVID-19 ini. Mbak Umi, Pak Narno, dan Sobat Perpus yang berbahagia, bahwa di Visipol UGM, Pak Dekan sudah sejak awal itu mempunyai visi sangat ke depan, bahwa selalu menekankan, mau tidak mau, cepat atau lambat, kita itu akan menuju ke era elektronik, jadi era digital. Jadi kita mesti ke sana gitu, artinya sekarang atau tidak sama sekali. Nah, dari situlah maka pada tanggal 1 Juli 2019 kita launching Digilib atau Digital Library Visipol UGM yang biasa disebut dengan Digilib. Nah, Digilib ini tidak dipersiapkan untuk masa pandemi seperti ini. Kita semua tidak pernah tahu akan adanya pandemi ini, ya kan? Tidak menduga sama sekali. Everything is unpredictable di dalam masa pandemi ini. Sehingga ketika masa pandemi ini kita dipaksa untuk lebih cepat berlari. Mau nggak mau kita harus memberikan layanan secara online itu. Nah, kemudian di dalam masa pandemi ini, kemudian kita ketika shock pertama kita memang tutup, nggak ada layanan sama sekali. Tapi kemudian kita ada menuju new normal, itu kita bagi ke dalam 3 tahap atau 3 fase. Yang pertama adalah fase simulasi, itu pada bulan April sampai dengan Juni. Kemudian fase transisi itu Juli, Agustus, September, dan fase new normal atau kenormalan baru atau sekarang adaptasi baru itu adalah di bulan September sampai dengan Desember seperti itu. Tetapi semua itu adalah kondisional dan situasional, di mana situasi dan kondisi apabila belum memungkinkan kita juga tidak memaksakan diri. Bedanya antar fase tersebut, fase simulasi itu masih belum sama sekali tidak memberikan layanan onsite pada awalnya rencana seperti itu. Kemudian di fase transisi itu kita akan menerima layanan onsite terbatas, mungkin dibatasi sampai dengan 20 orang. Kemudian fase new normal itu dibatasi maksimal 40 kunjungan seperti itu. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, belum kondusif untuk kita memberikan layanan onsite, maka kita sama sekali tidak diizinkan untuk memberikan layanan onsite. Jadi semuanya layanan adalah online seperti itu. Tetapi bahwa kita akan memberikan solusi kepada semua pemustaka, semua sobat perpustakaan, bahwa untuk komunikasi interaktif kita sentralkan di Instagram @perpus Visipol UGM.
itu Instagramnya kami. Jadi semuanya, semua info terbaru, update-nya kita posting di Instagram tersebut. Dan komunikasi interaktif silahkan DM. Apa kebutuhan, semua kebutuhan customer atau user kami, kebutuhan pemustaka akan kami layani, akan dengan senang hati kami bantu dan kami pandu melalui DM Instagram tersebut. Nah, kemudian dari koleksi elektronik yang kami miliki itu sudah kami siapkan, mungkin kami sedikit agak siap karena sudah langsing dengan Digilip tersebut, di mana ketika pemustaka atau mahasiswa membutuhkan layanan elektronik tesis dissertation dari Sivitas Akademika Visipol UGM, bisa diakses secara open access, full text, dapat download siapapun itu melalui web kami di digilip.visipol.ugm.ac.id ya. Terus kemudian layanan e-book, e-newspaper, e-magazine, kami mempunyai aplikasi berbasis mobile yaitu e-perpus. Jadi semua siswa Visipol UGM kami secara otomatis akan kami daftarkan ke dalam aplikasi tersebut, sehingga mereka bisa mengakses e-book, e-newspaper, dan e-magazine tersebut melalui handphone masing-masing. Nah, misalnya Kompas online, Kompas dalam versi elektronik, Republika, Jawa Pos, Tribun Jogja, kemudian Tempo, Majalah Gatra, Majalah Nova yang bersifat-sifat hiburan itu semuanya kita ada di situ. Nah, kemudian apabila walaupun kita tidak memberikan layanan on-site itu, namun apabila mahasiswa yang akan melakukan yudisium sehingga mereka harus mengembalikan buku atau meminjam buku untuk mahasiswa tugas akhir, tetap kita layani. Bahwa apabila mereka posisi di Jogja akan diambil langsung, silahkan membuat janjian dulu di DM, buku apa yang dibutuhkan. Gitu. Kalau ada yang versi elektronik, kami kirimkan atau silahkan kami pandu bagaimana mengakses koleksi elektronik tersebut. Tapi apabila tidak ada yang versi elektronik, maka akan tetap kami layankan, mau diambil langsung, nanti menunggu di luar, akan kami serahkan, tugas kami yang EWFO akan keluar, atau melalui jasa ekspedisi, misalnya kalau yang di Jogja pakai Gojek atau Grab Express, atau kalau yang di luar kota mau dipaketkan, silahkan. Jadi seperti itu, Mbak Umi. Sudah, Mbak Yuli? Terima kasih Mbak Yuli sudah memaparkan layanan di era new normal ini. Semoga bermanfaat buat pemustaka, khususnya mahasiswa Visipol dan mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk pertanyaannya, ini ada pertanyaan untuk Pak Narno. Ya. Tadi dikatakan bahwa websitenya kan belum bisa dibuka, ya. Ini terus komunikasi pakai apa selain website? Jadi dengan apa untuk pemustaka agar bisa berkomunikasi dengan perpustakaan? Untuk Pak Narno dulu. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah sampaikan ke bagian akademik bahwa telah di-share bahwa mulai dari Dema mahasiswa juga diumumkan di di bidang akademik bahwa pertanyaan-pertanyaan langsung bisa disampaikan ke WA penanggung jawab langsung ya. Jadi ke WA saya 0815799860 itu pada tahu semua sudah. Kemudian emailnya mudah saja ya, sunarnomip@ugm.ac.id. Jadi kemudian bisa juga melalui email email resmi dari Fakultas Hukum ya. Mahasiswa sudah tahu semua itu. Jadi saya kira ketika itu masuk pasti kita coba untuk merespon karena memang apalagi kaitannya dengan proses yudisium yang memerlukan berbagai ya kadang harus dinetralkan kaitannya dengan denda, dengan buku dan sebagainya. Itu bahkan kita layani ketika ya walaupun sudah di luar jam kerja, tetap kita berusaha untuk memberi ruang kepada mahasiswa untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan berbagai informasi dan juga pertimbangan-pertimbangan khusus ketika mereka memerlukan koleksi misalnya atau bahkan bahan informasi kaitannya dengan tugas-tugas kuliah. Kira-kira begitu Mbak Umi.
Ya, oke, terima kasih Pak Narno. Untuk Mbak Yuli, tadi kalau Mbak Yuli sudah lewat IG ya untuk komunikasi dan lewat media sosial lainnya. Cuman pertanyaannya saya itu yang di Jilib itu, yang di sebelah di pusat di fakultas itu apa sudah dibuka untuk umum, Mbak Yuli? Ya, itu. Jadi ya itu pihak pimpinan masih belum memungkinkan, belum mengizinkan karena situasi dan kondisi yang belum kondusif, sehingga kita belum diizinkan untuk memberikan layanan onsite. Jadi masih untuk sementara belum, karena jangan sampai nanti muncul klaster baru pandemi ini di Visipol atau di UGM keseluruhannya seperti itu Mbak Umi. Jadi itu selama 1 semester ini kan perkuliahan juga online, jadi layanan semuanya online. Seperti itu Mbak Umi. Kemudian kalau komunikasi melalui interaktif itu kami pusatkan, kami sentralkan di Instagram, karena biar semua itu terdokumentasi dan tersentral gitu Mbak Umi. Jadi tidak ada yang terlewatkan, tidak pencar-pencar di sana sini seperti itu. Tetapi semuanya dengan senang hati akan kami bantu, kami pandu, dan kami beri solusi. Kemudian untuk Mbak Yuli, untuk repositori yang karya-karya mahasiswa itu apakah sudah bisa diakses full text di Visipol? Iya, jadi sejak dilonsengkannya di Jilib kami tanggal 1 Juli 2019, Pak Dekan membuat satu kebijakan yang revolusioner di mana koleksi repositori atau electronic text dissertation yang awalnya hanya bisa diakses di perpustakaan, di komputer perpustakaan secara offline, tidak terkoneksi dengan internet, maka sejak tanggal 1 Juli 2019 itu di-open, ya kan, melalui web kami di jilid.visipol.ugm.ac.id. Jadi semuanya saja itu tidak hanya dibatasi oleh yang bisa mengakses, tidak hanya SIFA dari Visipol ataupun UGM, tapi publik keseluruhan. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Yuli, juga untuk Pak Narno. Kayaknya tidak ada pertanyaan lainnya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Narno juga sama Mbak Yuli dari Visipol maupun perpustakaan Fakultas Hukum dapat bermanfaat untuk pemustaka, khususnya mahasiswa yang sekarang masih lewat daring ya, belajar mengajarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk gimana? Lagi bahwa tadi di masa pandemi ini kita justru siapapun yang akan mengakses koleksi kita, baik elektronik ataupun yang non-elektronik, itu akan kita layani, akan selalu kita layani, tapi melalui DM. Dan satu kebijakan selama masa pandemi ini ada kebijakan penghapusan denda, Mbak Umi. Jadi denda kita hapuskan masa pandemi ini, sehingga mahasiswa kami arahkan untuk selalu berkomunikasi dengan kita. Iya, memang Mbak Yuli, ini di perpustakaan pusat maupun di perpustakaan fakultas lainnya juga, mungkin juga tempatnya Pak Narno, ya, dihapuskan denda untuk diberi keringanan ya untuk masa pandemi ini ya. Jadi ya, untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa itu tidak perlu khawatir kalau masih punya pinjaman buku, masih dibawa pulang ke kampung, itu nggak perlu khawatir untuk kena denda, jangan khawatir. Tetapi kalau mau mengembalikan, boleh silahkan dipaketkan ke perpustakaan, atau bisa kalau masih di lingkungan Jogja bisa dititipkan ke pos satpam, biasanya gitu ya Pak Narno, Mbak Yuli? Ya, biasanya seperti itu. Jadi tidak perlu berkunjung ke perpustakaan. Tetapi kalau itu masih membutuhkan buku untuk skripsi, tesis, atau disertasi, boleh kan untuk masuk, Mbak Yuli, Pak Narno? Tadi dikasih onset ya, jadi harus daftar dulu nggak itu nanti? Baik, untuk Fakultas Hukum bahwa mahasiswa bisa langsung ya, artinya bisa datang langsung secara fisikal ke perpustakaan. Cuma memang ada skala prioritas ketika mahasiswa datang yang duluan, itulah yang akan mendapat bukan formasi, tetapi akan mendapat jatah untuk masuk di sana. Selama ini memang untuk satu hari 50 orang saya kira sudah cukup ya, artinya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini untuk sekitar 50 dan toleransi 60 orang per hari, saya kira itu sudah harus di-manage dengan baik, karena ketika masuk di ruangan kita selalu monitor dengan CCTV, misalnya ada pergerakan
ketika jaraknya mereka berdiskusi atau apa ya, belajarnya berdekatan begitu, kita harus datangi dari lantai 1, 2, 3 itu. Jadi inilah apa yang biasanya kerja itu tidak pernah, jarang sekali ya, hanya sekali tempo apa melihat CCTV, tapi yang ini agak perlu serius karena tidak hanya saya sendiri yang melihat CCTV, tapi sampai ke pimpinan fakultas itu juga apa di depan beliau-beliau ini juga ada CCTV yang bisa melihat hampir semua ruang di Fakultas Hukum. Artinya ketika ada bukan pelanggaran tapi tidak tertibnya mahasiswa dalam kaitannya protokol kesehatan, itulah yang apa namanya yang harus dibenahi lah, harus tata tertib itu. Saya kira begitu Mbak Umi. Oh ya, ada tambahan untuk Mbak Yuli? Kalau tempat kami tetap belum diizinkan untuk berkunjung ke perpustakaan, namun apabila pemustaka atau mahasiswa membutuhkan buku, silahkan DM melalui Instagram kami, kemudian solusi kami siapkan, kalau mau diambil silahkan nanti kejadian nunggu di luar gitu Mbak Mi. Jadi kami keluar. Ya, jadi setiap perpustakaan di fakultas mempunyai kebijakan sendiri-sendiri ya. Tempatnya Mbak Yuli lain, tempatnya di Pak Sunarno di Fakultas Hukum juga lain. Demikian karena waktunya sudah cukup, saya akhiri aja. Terima kasih untuk Pak Sunarno dan Mbak Yuli, dan terima kasih untuk teman-teman sobat perpustakaan semua yang sudah menyimak acara ini. Semoga bermanfaat, dan untuk lucky draw yang berhasil kami undi yaitu atas nama Riana 1453, dan yang kedua lambung berlapis. Ini nanti bisa dihubungi, jadi Mbak Riana mendapat tumbler dan lambung berlapis dapat flash disk ya, nanti dihubungi oleh tim kami. Ngaten mawon, terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak.